A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Cahaya Hati. Kami tim Padepokan Cahaya Hati berterima kasih sekali kepada para penonton YouTube yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri. Kami berterima kasih sekali karena dengan dukungan panjenengan semuanya yang sudah mensubscribe, like, share, dan komen video-video kami. Dan tak lupa kami tim Padepokan Cahaya Hati berdoa kepada Allah semoga dengan kebaikan panjenengan semuanya dibalas oleh Allah, dimudahkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dibukakan pintu-pintu rezeki dari segala penjuru mata angin, yang sedang sakit cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, sembuh-sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Ya, dan yang belum mendapatkan jodoh cepat didekatkan dengan jodohnya, yang belum mendapatkan keturunan cepat diberikan keturunan oleh Allah. Ini kali ini kami tim Padepokan Cahaya Hati ada request dari seseorang ini yang minta untuk menarik sosok goib tentang Gunung Dieng. Kenapa kok Gunung Dieng itu selalu tertutupi kabut ya Mas ya? Selalu tertutup kabut dan sangat dingin sekali. Terus di situ banyak candi-candi. Ini untuk menguak dari sisi goibnya, ada sejarah atau sesuatu apa yang ada di Gunung Dieng. Ini kami tim Padepokan Cahaya Hati tidak bisa apa-apa, kami hanya bisa berusaha dan berdoa dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, dan semuanya itu hak mutlak milik Allah. Dan dalam proses mediumisasi ini nanti jangan 100% dipercaya, ya ambil saja sisi positifnya karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Ya, langsung saja, kali ini kita ditemani oleh mediator kita, Mas Dul Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Dul? Alhamdulillah sehat Mas Beni. Alhamdulillah. Ada pesan-pesan apa Mas Dul? Ya, untuk seluruh pirsawan pecinta pemerhati channel Padepokan Cahaya Hati dimanapun panjenengan berada, saya aturkan matur suwun banyak terima kasih atas dukungan panjenengan yang selalu setia menyimak konten-konten channel kami. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya jika panjenengan menyukai video-video kami agar channel kami semakin berkembang. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen video-video kami. Terima kasih. Terima kasih. Sudah Mas Dul? Sampun. Ya, langsung saja pemirsa, kita mulai proses mediumisasinya. Kita bersihkan dulu tubuh mediator biar tidak ada penyusup, pendompleng, jin, setan, siluman, iblis fasik yang akan mengganggu dalam proses mediumisasi ini nanti, yang ada di dalam tubuh Mas Dul Rohman. Kita bersihkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang ada di tasbih muda dan jin Sang Yang Nur Cahyani. Bersihkan semuanya. Tolong dibenteng, benteng ya Padepokan Cahaya Hati dalam jarak radius 20 meter, tidak ada yang bisa menembus kacamata iblis dan setan siluman menembus langsung. Sallallahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, sesosok goib yang bisa menjelaskan tentang sejarah Gunung Dieng, sesosok goib yang sebenar-benarnya yang bisa menjelaskan tentang sejarah Gunung Dieng, ketarik ke tangan saya.
dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana Allah. Hadir, 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 hadir masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu, sallallahu, sallallahu. Sinkron dengan tubuh mediator, pita suaranya terbuka menyesuaikan dengan pita suara mediator, bisa berbahasa Indonesia dengan jelas. Assalamualaikum, selamat malam. Siapa ini? Siapa kamu? Iblis. Iblis. Kenapa kamu masuk dalam tubuh mediator, Mbak Iblis? Ya suka-suka saya. Nah kamu tadi dari mana, Mbak Iblis? Dari luar situ. Luar mana? Luar ya luar. Luar tempat ini. Di luar tempat ini? Ya. Kenapa kok kamu ada di luar tempat ini? Mau ikut acara ini. Lah ini acara apa? Yang setiap hari kamu lakukan. Oh, acara medumisasi. Ya. Lah kenapa kok kamu ingin ikut andil dalam acara medumisasi? Ya biarin saja. Kamu ingin ngapain masuk dalam tubuh mediator itu? Bersenang-senang. Bersenang-senang. Bersenang-senang dengan siapa? Dengan kalian berdua. Lah emang kami bersenang-senang. Ya. Senang-senang apa? Senang-senang apa, Mbak Iblis? Menyampaikan dakwah. Menyampaikan dakwah. Menyampaikan dakwah. Dakwah apa? Kami cuma ngobrol, ngopi, rokokan nyantai, Mbak Iblis. Kenapa kamu terganggu, Mbak Iblis? Pulangkan saya. Pulangkan saya. Boleh. Yang mau minta masuk kamu kan? Yang terkurung, tidak bisa keluar. Lah kenapa? Katanya kamu mau bersenang-senang. Panas ternyata. Panas. Panas? Apanya yang panas? Masuk ke sini panas. Lah emang ada apanya itu di dalam tubuhnya Mas Dul Rohman itu? Enggak mau ngomong. Enggak mau ngomong? Ya kamu enggak ingin bersenang-senang lagi? Tidak. Bener? Mau kembali kemana kamu? Mau kembali kemana, Mbak Iblis? Di luar sana. Di luar mana? Tempat ini. Di luar tempat kamu? Ya. Kamu mau kembali ke tempat kamu? Ya. Mana tempat kamu? Pinggir jalan situ. Bukan, tempat kamu bukan di situ. Tempat kamu ada di mana? Jujur. Neraka. Tempat kamu di sana. Udah kamu kembali ke sana ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci Rasukma mediator tidak bisa diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis yang ada di dalam tubuh mediator semuanya ketarik ke tansa iblisnya Allah. Hancur meledak lempar ke api neraka. Sallallahu alaihi Muhammad. Dibersihkan semuanya energi-energi negatif yang di dalam tubuh mediator. Dibersihkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sosok gaib yang bisa menjelaskan yang sebenar-benarnya tentang sejarah Gunung Dieng. Sosok gaib yang sebenar-benarnya hadir masuk dalam tubuh mediator dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Sinkron dengan tubuh mediator kita suara terbuka bisa berbahasa Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam. Siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau boleh tahu panjenengan dari mana? Panjenengan golongan apa? Wujud panjenengan apa? Saya dari golongan roh. Wujudnya ya, wujud saya roh. Panjenengan dari mana tadi? Saya dari Gunung Dieng.
panjenengan dari Gunung Dieng. Panjenengan dari Gunung Dieng itu bertugas apa atau di rumah di sana seperti itu? Saya ada tugas di daerah situ. Oh, panjenengan ada tugas di daerah situ. Panjenengan ada di Gunung Dieng itu udah lama, Mbah? 4.000 tahun. Udah 4.000 tahun. Iya. Panjenengan mempunyai nama tidak, Mbah? Renggolo. Mbah Trenggolo. Panggil saya Renggolo saja. Oh, Mbah Renggolo. Nih, Mbah Renggolo. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh ya, Mbah ya. Saya mohon maaf, Mbah, bukan saya tidak mempercayai panjenengan, karena itu udah hukum atau peraturan, Mbah. Karena panjenengan tadi sudah membalas dari salam saya ya, Mbah ya. Monggo panjenengan membaca 2 kalimat syahadat, Mbah, dan diawali dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana ya, Mbah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya mohon maaf ya, Mbah ya. Ini Mbah Renggolo. Ini saya ingin menghadirkan makanan dan minuman kesukaan panjenengan apa, Mbah? Maaf, saya sedang bertapa. Oh, panjenengan sedang bertapa. Ya mohon maaf ya, Mbah ya, saya tidak tahu. Tidak apa-apa. Tapi nanti saya izin merokok boleh enggak, Mbah? Silahkan, tidak apa-apa. Oh ya, terima kasih ya, Mbah ya. Mbah, saya ingin bertanya, Mbah. Proses panjenengan kan sudah Islam, sudah Muslim ya, Mbah ya. Proses pengislaman panjenengan itu dulu bagaimana, Mbah? Saya diislamkan oleh salah satu kekasih Allah yang ketika saya bertemu dengannya di Jawa bagian timur, di daerah Tuban sana. Ketika saya sedang menjabat posisi saya di zaman dulu itu beliau datang ke tempat saya. Ada perintah dari negara luar sana untuk menyebarkan dakwah agama Islam. Dengan negosiasi panjang dan juga ada perselisihan, saya pun akhirnya mengikuti beliau masuk Islam. Saya dulu, agama saya itu agama Buddha. Kalau boleh tahu, beliau siapa, Mbah? Kalau boleh diutarakan, kalau enggak boleh ya jangan dipaksa diutarakan, Mbah. Saya tidak boleh mengatakan nama beliau. Ya. Berarti dulu panjenengan dari Jawa Timur ya, Mbah ya? Ya. Terus panjenengan ditugaskan terus mengikuti dari beliau. Ketika dulu saya berada di posisi saya dulu pernah punya posisi. Posisi dalam kerajaan apa dalam? Ya, seperti itu. Iya. Terus dalam posisi tersebut panjenengan ya pada suatu hari bertemu beliau dengan guru saya itu. Ketika beliau sedang menyebarkan dakwah agama Islam dengan negosiasi yang panjang dan ada juga perselisihan, dan akhirnya saya pun takluk dengan beliau dan mengikuti ajaran Islam. Dan ketika masa tua saya ada petunjuk untuk ya istilahnya mencari ketenangan diri, berkolwat di Gunung Dieng. Itu atas perintah atau panjenengan sendiri, Mbak? Ada ilham dari hati. Tadi panjenengan bilang mengikuti dari beliau.
Beliau itu guru saya. Dari ilham itu apa atas perintah dari guru panjenengan, Pak? Dari ilham saja. Oh, dari ilham. Guru hanya memberikan petunjuk-petunjuk. Amalia-amalia yang harus saya laksanakan. Ya, kita kembali. Maaf, saya bersihkan dulu penyusup-penyusupnya. Oh ya, dibersihkan, Mbah, itu penyusup-penyusupnya yang mengganggu-ganggu itu dibersihkan semuanya. Tadi apa ada yang mengikuti panjenengan, Mbah? Sebentar. Sudah, Mbah, udah bersih semuanya. alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya gini ya, Mbah ya. Tadi saya kan berdoa kepada Allah, Mbah, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana untuk menghadirkan sosok gaib yang bisa menjelaskan tentang sejarah Gunung Dieng, Mbah. Kenapa Gunung Dieng tersebut selalu berkabut, kayaknya kayak ndak ada matahari yang masuk seperti itu loh, Mbah. Dan kenapa di sana banyak candi-candi seperti itu. Monggo, dan alhamdulillah panjenengan yang dihadirkan berarti panjenengan yang mengetahuinya ya, Mbah ya. Monggo panjenengan jelaskan, Mbah, ada sesuatu apa, sejarah apa di Gunung Dieng. Ya, hanya sedikit saja yang bisa saya sampaikan di sini. Candi-candi yang panjenengan maksud itu adalah peninggalan para yang disebut dewa zaman dulu itu. Para kesatria-kesatria kayangan yang bertambah di tempat itu membuat sebuah peninggalan agar untuk dikenang di suatu masa nanti. Yang sekarang panjenengan sebut candi-candi itu kan ada yang namanya Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Gatotkaca. Yaitu adalah peninggalan-peninggalan beliau. Penduduk-penduduk yang sekarang ada di Kayangan. Dulu itu di situ tempat yang ada sambungannya ke Kayangan langsung. Tempat raja-raja besar bersemedi di situ, mencari ketenangan diri, mencari ilham, petunjuk. Dan juga ada yang moksa, naiknya lewat situ. Istilahnya mencapai kesempurnaan diri, yaitu dengan moksa. Dari jasad melebur, berpindah ke alam kayangan. Dari jasad melebur, berpindah dimensi. Berarti dari dimensi bumi ini berpindah ke alam kayangan. Sekalian sama jasadnya seperti itu? Ya. Terus kenapa kok dari peninggalan-peninggalan dari candi-candi itu dinamakan dengan Candi Gatotkaca, Candi Arjuna, Candi Semar, seperti itu bagaimana, Mbah? Ya itu tadi yang saya jelaskan tadi. Itu adalah peninggalan para penduduk Kayangan. Ya dulu sebenarnya mereka itu tinggal di bumi. Keturunan dari orang Kayangan yang diteteskan di bumi ini. Mereka juga punya jasad seperti kalian ini. Gatotkaca, Arjuna, dan tokoh-tokoh pewayangan itu. Sebenarnya mereka itu ada di bumi Nusantara ini. Yang dulu bersatu dengan yang sekarang disebut negara India. Namun mereka semuanya moksa, berpindah ke alam kayangan. Sebelum moksa, mereka meninggalkan tempat pertapaan mereka yang disebut candi-candi itu tadi. Terus selain
dari candi-candi tersebut itu, terus dari adanya kabut tebal seperti itu, bahkan jam 12 saja kabutnya sangat tebal, Mbah. Saya pernah lewat situ kan, jam 12 itu sudah tidak terlihat jalan itu, Mbah. Itu apakah dengan ketinggian atau dari segi ilmu apa ya itu? Geologi ya, Mbah ya? Apakah dari unsur ketinggian yang terlalu tinggi makanya kabut-kabut itu cepat datang seperti itu loh, Mbah? Sebenarnya tidak seperti itu. Ya, bagaimana itu, Mbah? Itu ada di situ yang dinamakan tempat terlarang sebenarnya. Ada daerah-daerah khusus yang tidak boleh dijamah manusia, dirahasiakan secara hakikatnya, belum boleh dibuka. Makanya disembunyikan dengan kabut-kabut tebal itu dari manusia-manusia yang mau menjamah ke tempat itu. Di situ ada daerah yang ada kabut tebalnya, yang benar-benar tidak ada jarak pandangnya. Kalau yang bawah-bawah, ya memang berkabut, kabut berbeda dengan daerah yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau boleh tahu daerah terlarang itu apa, Mbah? Kalau boleh tahu, kalau boleh diceritakan. Maaf sekali. Ya. Belum boleh saya buka. Ya udah, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Insya Allah sebentar lagi kabut itu akan menghilang, akan terlihat semuanya dengan jelas. Apa di balik itu, di balik tempat itu. Berarti prosesnya terjadinya Gunung Dieng itu dulu tempat bertapanya leluhur-leluhur itu ya, Mbah ya? Ya, para raja-raja besar zaman dulu ada. Ya, termasuk banyak yang bertapa di situ. Kenapa kok memilih bertempat di situ, Mbah? Di situ ada gerbang menyambung ke atas Kahyangan. Dalam nama gaibnya gerbang Linowo Sewu. Gerbang yang bisa menyambung ke Kahyangan seperti itu. Ada portal di situ ke Kahyangan. Kahyangan itu apa toh, Mbah? Kahyangan itu ada di atas bumi, di bawah langit. Gantungnya ning ngawang-ngawang. Tapi memang ada, Mbah, Kahyangan itu? Ada. Tetapi tidak kelihatan dengan mata telanjang. Dengan mata manusia ini tidak akan bisa melihat. Karena sudah beda alam. Tapi jelas ada di situ. Tempatnya lebih bersih, lebih asri. Banyak pepohonan-pepohonan yang indah, bunga-bunga yang indah, hewan-hewan yang sangat cantik menawan. Tapi di situ semuanya golongan gaib semua yang ada di situ. Kalau zaman dulu itu namanya Swarga Loka. Orang-orang zaman dulu sebelum ada ajaran Islam masuk dengan ajaran kepercayaan zaman dulu. Untuk mencapai kesempurnaan itu menuju Swarga Loka yang disebut alam nirwana ataupun alam Kahyangan dengan cara moksa. Itu kalau sudah mencapai titik moksa itu bagaimana, Mbah? Apakah bisa dari semua dari yang bertapa di situ bisa moksa seperti itu? Tidak ya? Ada yang menjadi hewan, ada yang menjadi jin. Tergantung apa tujuannya orang itu ketika bertapa. Ada juga yang menjadi jinglot, Bathara Karang. Itu yang disebut gagal moksa. Gagal moksa. Karena ada niat tujuan yang melenceng dari proses pertapaannya itu.
Itu dari proses pertapaan dan moksa itu dari ajaran apa, Mbah, seperti itu? Nah, zaman-zaman dulu sebelum Islam itu disempurnakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran agama Sang Hyang Toyo. Berarti dari dulu itu ada apa? Memang dewa-dewa itu ada, Mbah? Ada, tapi ada juga suatu ajaran agama yang salah mengartikan dewa itu dan malah menuhankan. Sebenarnya mereka itu sama-sama makhluk ciptaan Allah, cuma beda dimensi saja. Dulunya sebenarnya juga sama-sama, sama manusianya, pernah juga ada di bumi ini. Tapi ada golongan tanduk yang membisik-membisik agar manusia itu punya keyakinan yang melenceng. Berarti dibisi-bisi sama iblis seperti itu ya, Mbah ya? Dan juga ditemui iblis itu menjelma menjadi dewa yang turun dari langit, mengatasnamakan kalau dia itu Tuhan. Zaman dulu orang sakti itu disegani, dilulukan. Kemudian orang sakti itu moksa, pindah ke kayangan, lalu disebut dewa, dipuja-puja patungnya, disembah. Di situ iblis melihat, kemudian menampakkan dirinya menjadi orang yang dijadikan patung itu, menjadi seperti nyata hidup kembali. Berarti masuk ke dalam patung itu, iblis itu keluar dari patung itu, keluar menampakkan diri. Oh, menampakkan diri. Ya, bisa dipandang mata. Makanya terus mengatasnamakan dia itu Tuhan. Terus orang-orang pada percaya seperti itu. Iya. Terus disembah. Iya. Seperti itu. Benar sekali. Ya. Itu apakah di setiap gunung-gunung itu bisa untuk pencapaian moksa, Mbah? Tidak. Tidak. Hanya ada di titik-titik portal tertentu yang tersambung sampai ke kayangan. Dan di Gunung Lawu itu apa juga ada titik portalnya? Ada. Tapi tidak di semua tempat. Ada di suatu titik yang tidak boleh saya sebutkan. Nah, kenapa kok manusia itu ingin moksa, Mbah? Mencari kesempurnaan. Zaman dulu kan belum ada yang namanya ajaran Islam. Belum masuk ke daerah ini. Panjenengan tahu, Mbah, sejarah tentang masuknya Islam di Jawa, Mbah? Ya sedikit saja. Tolong diceritakan, Mbah, kalau panjenengan tahu. Itu ada dulu itu yang disebut seorang Wali Songo. Yang versi pertama. Salah satunya adalah Syekh Syubakir. Itu utusan dari negara Turki sana. Diutus oleh Sultan Turki untuk babat tanah Jawa di sini, menyebarkan agama Islam di tanah ini, Jawa ini. Mereka berunding, bernegosiasi secara halus dengan raja-raja yang punya penganut agama lain di Nusantara ini. Dengan kesabarannya, ketelatenannya, persatuan akhlak yang baik, sedikit demi sedikit bisa diterima oleh para kalangan kerajaan. Tapi
apa benar itu terjadi peperangan Mbah antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon itu Mbah? Tidak, hanya negosiasi saja Katanya ada peperangan yang sangat sengit seperti itu Mbah. di Gunung Tidar. Iya, di Gunung Tidar. Hanya secara yang dibelokkan saja. Sejatinya tidak. Hanya saja Syekh Subakir bertemu dengan Semar untuk bernegosiasi. Karena ketika beliau datang ke tanah Jawa yang dekat Gunung Tidar itu, Gunung Tidar berguncang besar sekali. Berguncang, sangat keras sekali. Beliau tahu Syekh Subakir. Ternyata itu adalah kaki Semar yang diinjakkan di tempat itu. Kemudian beliau Meraka Sukma naik ke atas Gunung Tidar. Tetapi tidak sempat terjadi peperangan. Hanya negosiasi saja, perbincangan. Terus kenapa kok ada Sabdo Palon nagih janji seperti itu? Ya, maksudnya apa Mbah? Itu hanyalah kata perumpamaan saja, kata kiasan saja. Di situ ada makna yang sangat mendalam. Ya, kembali lagi. Akan saya putar ke belakang lagi cerita saya. Setelah Syekh Subakir bernegosiasi dengan Semar, dengan Sabdo Palon. Sabdo Palon itu memberi apa ya istilahnya? Memberi ultimatum kepada Syekh Subakir. Intinya, tanah Jawa ini sudah ada kepercayaan sejak zaman dulu. Sudah adem ayem. Tidak mau ajaran yang dibawakan Syekh Subakir suatu saat akan merusak moral budi pekerti umat manusia di tanah Jawa ini. Karena orang Jawa itu sudah punya kepercayaan agama budi yang rasa asing jika ada agama dari luar masuk ke dalam tanah Jawa ini. Makanya diberi peringatan seperti itu Syekh Subakir. Bawalah agama yang baik, yang memberikan budi pekerti yang baik kepada yang siapa saja yang diajarkan. Jangan sampai merusak moral adab yang sudah bagus. Dari ajaran Syekh Subakir itu apa ada pemelencengan Mbah? Sebenarnya tidak. Terus kenapa kok ada kata-kata Sabdo Palon nagih janji seperti itu? Itu bukan dari ajaran Syekh Subakir. Nah sekarang masuk itu kan banyak sekali organisasi-organisasi ataupun yang mengatasnamakan lembaga ataupun yang mengatasnamakan aliran-aliran ini itu dan banyak sekali banyak sekali yang melenceng. Yang hanya pinter secara di mulut saja, pinter berceramah, pinter ngomong, pintar menjelaskan masalah-masalah agama Islam. Tapi prakteknya sangat minim sekali. Hingga tidak bisa merubah akhlak budi pekerti manusia. Malah merusaknya. Jadi semakin merasa pintar, merasa sombong, merasa suci, merasa bersih. Sekarang sudah merebak. Terjadi di mana-mana. Pemelencengan akidah itu. Makanya
di zaman ini. Peringatan Sabtu Palon tadi mungkin akan terjadi. Terus saya pernah dengar juga, Mbah, apakah benar, Mbah, Nabi Adam itu pertama kali menginjakkan kakinya di tanah Jawa ini, Mbah? Iya, sangat benar sekali. Dulu tanah Jawa ini tempatnya luas, banyak sekali tanaman-tanaman yang berbuah lebat, subur tanahnya, yang diistilahkan surga kedua. Tetapi saya tidak boleh menyampaikan di mana beliau pertama kali menginjakkan ke tanah. Ini kalau boleh dijawab, ya dijawab. Kalau nggak boleh, ya nggak boleh, Mbah ya. Silakan. Apakah nabi-nabi itu dulu dari tanah Jawa, Mbah? Benar sekali. Contohnya seperti siapa, Mbah? Nabi siapa? Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, Nabi Daud, kebanyakan itu dari tanah Jawa dan keturunan tanah Jawa. Tadi panjenengan menyebutkan Wali Songo dari yang pertama, maksudnya bagaimana, Mbah? Apa ada beberapa Wali Songo seperti itu, Mbah? Dua kali. Dua kali. Yang disebut Wali Songo itu. Yang tingkatan pertama itu Syekh Subakir beserta teman-teman beliau, wali-wali yang lainnya. Yang kedua itu zamannya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Ampel dan sebagainya. Seperti yang kedua. Itu di Gunung Dieng itu apa masih aktif, Mbah? Dari apa ya, lahar seperti itu, apa masih aktif, Mbah, gunung itu? Sudah tidak aktif. Sudah tidak aktif. Hanya sedikit semburan dari belerang saja. Dari belerang saja. Ya. Untuk laharnya tidak ada. Sudah tertutup lubangnya. Dulu ini memang pernah saya diceritakan. Ada yang cerita kepada saya zaman dulu. Iya. Memang pernah meledak gunung itu. Banyak korban di mana-mana. Tapi para kesatria kayangan turun untuk meredam amukan dari Gunung Dieng. Itu mereka membawa batu yang sangat besar sekali. Disubalkan ke dalam lubang gunung itu untuk menutup lahar yang mau keluar lagi. Ya alhamdulillah bisa tersumbat gunung itu. Dan aman sampai sekarang. Ada sesuatu apa, Mbah, dari Gunung Dieng itu kok bisa meledak? Atau itu azab atau bencana atau seperti apa? Ya hanya bencana biasa saja sebenarnya. Secara alami saja. Secara alami saja. Tapi kan juga banyak korbannya. Kalau didiamkan terus menerus, mengeluarkan racun yang sangat mematikan gunung itu. Ya. Ya sudah, Mbah. Saya berterima kasih sekali panjenengan sudah memberikan pengetahuan kepada kami, khususnya saya, tentang sejarah Gunung Dieng ya, Mbah ya. Ini nanti akan saya izin, ini nanti akan saya sebarkan, Mbah, ini. Dengan saya video, Mbah. Semoga saja, silakan. Oh ya, terima kasih, Mbah. Ini panjenengan ada pesan-pesan apa, Mbah? Tidak ada. Tidak ada. Tentang kejadian akhir-akhir ini yang ada di Nusantara, panjenengan tidak ada pesan-pesan atau sesuatu yang ingin dikatakan? Mohon maaf, saya sangat terbatas di sini.
Oh iya. karena saya memang sedang bertapa. Oh iya, ya Mbah, saya minta maaf. Ya, saya mohon maaf. Mungkin Ya. panjenengan harus memanggil yang sedang tidak bertapa saja, Oh iya. karena tenaganya kan lebih kuat. Kalau Hmm. saya, ya maaf, yang namanya juga sedang bertapa dan berpuasa. Saya hemat energi. Iya, iya. Sedikit saja yang saya sampaikan. Ya, ya udah Mbah, saya berterima kasih sekali. Saya mohon maaf kalau sudah mengganggu panjenengan dan saya tadi sudah merokok, sudah membuat panjenengan bagaimana ya, karena panjenengan berpuasa, panjenengan bertapa, saya merokok kan tidak sopan ya Mbah ya. Tidak apa-apa, Ya. tidak mengganggu saya. Ya udah Mbah, saya berterima kasih sekali. Monggo panjenengan kembali ke tempat panjenengan. Kami tim Padepokan Cahyati kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Mbah ya. Sama-sama, Den. Ya. Saya juga mohon maaf atas ya sedikit saja yang saya sampaikan. Ya. Mungkin jika ada kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya udah Mbah, monggo panjenengan kembali ke tempat panjenengan. Silahkan. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi proses mediumisasinya. Ambil saja sisi positifnya dalam proses mediumisasi tadi, karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Kami tim Padepokan Cahyati kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.